adik-adik, shalom. Apa kabar kalian semua yang di rumah? Wah, hari ini kita mau ibadah nih. Ngomong-ngomong, semua udah pada liburan belum? Pasti udah pada liburan ya. Dan sekarang udah pulang liburan. Gimana, asik enggak? Wah, saya yakin semuanya sangat happy karena bisa liburan tahun ini. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan ya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, karena bukan perkenanan Tuhan, kita tidak bisa liburan. Kita tidak bisa menikmati jalan-jalan bersama keluarga. Nah, saya yakin semuanya sehat ya. Yuk sekarang kita ibadah karena hari ini ibadahnya gabungan loh bersama dengan kelas pertama dan juga kelas Indria. Walaupun di rumah masing-masing kita berdoa supaya sebentar lagi kita bisa ibadah bareng di gereja ya. Oke adik-adik, siapkan Alkitab kalian, persembahan kalian, handphone, HP, laptop, ataupun komputer untuk beribadah ya. Dan berpakaian yang rapi. Oke, semua aktivitas lain selain beribadah di stop dulu ya. Kita hanya beribadah fokus kepada Tuhan. Nah, hari ini Lause ada teman nih, namanya Sendo. Halo Sendo, bagaimana kabarnya? Pasti senang ya bertemu dengan Lause. Yeay, Sendo juga senang sekali bisa datang kembali. Wah, Lause dan teman-teman semua merindukan Sendo. Apalagi kita tidak bisa bertemu nih beberapa waktu pekan ya. Beberapa bukan waktu pekan lagi adik-adik. Udah beberapa tahun tidak bisa bertemu tatap muka ya. Sendo juga merindukan kalian semua. Wah, kami juga. Apalagi adik-adik belum pernah ketemu Sendo. Lause merindukan Sendo nih. Apakah Sendo menikmati perjalanan misi ke Papua bersama keluarga? Ya, kami melakukan banyak hal menyenangkan di sana, seperti membantu pembangunan sebuah gereja. Sendo membantu mengayak pasir dan bermain dengan anak-anak di sana. Wah, kedengarannya menarik ya Sendo ya. Apakah kamu merasa sulit meninggalkan Papua, Sendo? Tidak juga. Sendo senang berada di sana, tetapi juga senang bisa pulang kembali ke rumah dan beribadah bersama teman-teman. Sangat senang sekali. Ya, Lause sangat senang bisa bersama kembali dengan Sendo. Dan Lause senang tentunya bisa merayakan kepulangan Sendo bersama-sama dengan Lause dan juga adik-adik yang ada di rumah. Wah, sungguh menyenangkan. Terima kasih Lause dan teman-teman semuanya. Untuk itu, kita akan menyanyi adik-adik ya bersama dengan Sendo juga. Kita memuji Tuhan, bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita dan juga Sendo bisa pulang. Yeay! Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Yeay! Malam hari ku tak akan sendiri.
berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, bukan bersorak, hey, Dia teman setia. Wah, bagaimana adik-adik? Adik-adik menikmati saat memuji Tuhan? Walau sangat menikmati ketika bisa memuji Tuhan. Dan kita menikmati perayaan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Boleh mengantarkan kita pulang dengan selamat dari liburan, berkumpul dengan keluarga. Wah, luar biasa banget ya. Yuk, selain memuji Tuhan, kita akan berdoa, Sendo. Kita akan bersyukur kepada Tuhan di dalam doa kita. Yuk bersama dengan Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa sehingga kami anak-anak-Mu boleh berlibur, bagi yang berlibur dan juga boleh menikmati masa liburan mungkin yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah perkenanan Tuhan. Dan terlebih-lebih kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Saat ini kami mau beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi pikiran kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause juga nih mau kasih tahu. Kemarin beberapa hari lalu kan ada Sal, ya Sendo, dan ada beberapa teman-teman yang sudah ikut mengisi liburan mereka. Bagaimana adik-adik, seru nggak ikutin Sal? Wah, seru ya, Lause juga udah ikut. Wah, adik-adik yang masih belum ikut, semoga tahun depan bisa ikut ya Sal. Oke, nah adik-adik, Lause sebentar akan menyampaikan cerita firman Tuhan nih Sendo. Bagaimana umat Tuhan merayakan kepulangan mereka di tempat asal mereka. Wah, seru nggak sih? Bisa pulang ke rumah sendiri gitu ya. Wah, adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita. Wah, Sendo duduk ya, lo sama cerita. Nah, adik-adik, kita akan melihat bagaimana umat Tuhan yang sudah 70 tahun berada di bangsa Babel di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar ya adik-adik ya. Wah, adik-adik, pasti beberapa adik-adik pernah dengar tentang si Daniel dan kawan-kawannya. Nah, mereka berada di Babel pada waktu itu. Nah, ini adalah kisah selanjutnya adik-adik. Bagaimana ketika mereka pulang ke negara mereka. Ke rumah mereka juga adik-adik. Kita akan melihat di dalam kitab Ezra. Kitab Ezra pasal yang ke-1. Ezra di dalam kitab Perjanjian Lama ya adik-adik ya, sebelum kitab Nehemia atau sesudah kitab 2 Tawarikh. Jika adik-adik kesusahan bisa minta tolong koko, kakak, cece, papa, mama yang ada di rumah ya bersama dengan adik-adik ibadah.
Nah, kita akan membaca di dalam pasal yang pertama saja adik-adik. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Akan baca, adik-adik bisa mengikutinya. Tentunya di rumah masing-masingnya bisa membaca sambil mendengarkan lause. Ezra pasal yang pertama, beginilah firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas serta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, serta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, dan 20 sembahan 9 pisau. 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lainnya. Barang-barang emas dan perak itu di seluruhnya berjumlah 5.400. Wow, adik-adik, banyak sekali. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar sewaktu orang-orang pembuangan dibawa pulang ke negeri Babel, dari negeri Babel ke Yerusalem. Wah, adik-adik, pasal kedua itu berisikan tentang daftar-daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Nah, adik-adik, ternyata mereka pada waktu itu seperti Daniel dan semua orang-orang yang dipilih untuk diangkut ke Babel, tanah perbudakan pada waktu itu ya, yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Ternyata Raja Nebukadnezar dikalahkan oleh Raja Kores, adik-adik. Wah, oleh Raja Kores dia kalah, adik-adik. Lalu Raja Nebukadnezar ini dikalahkan oleh Raja Kores, dan oleh karena perkenanan Tuhan, Tuhan melembutkan hati Raja Kores, adik-adik. Wah, Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengizinkan umat Tuhan kembali ke tanah Yerusalem. Wah, ternyata Tuhan sudah mempersiapkan umatnya untuk kembali ke Yerusalem. Tadi lo sebutkan berapa tahun mereka di Babel, adik-adik, di tempat pembuangan selama 70 tahun. Wah,
lama banget ya. Mungkin yang dulu waktu muda seperti Daniel diangkut di sana sekarang udah tua ya adik-adik ya. Bisa seumuran seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, ternyata adik-adik di daftar yang sudah disebutkan begitu banyak orang-orang yang kembali ke tanah Yerusalem adik-adik. Wah, kita bisa baca nih di dalam pasal yang kedua, nanti adik-adik bisa baca ya di rumah masing-masing. Nah, kemudian adik-adik, Raja Kores bukan hanya saja mengizinkan umat Allah atau umat Tuhan untuk kembali pulang ke Yerusalem, tetapi dia juga memberikan begitu banyak emas, binatang-binatang, dan perlengkapan-perlengkapan yang sudah pernah dicuri oleh Raja Nebukadnezar, yaitu barang-barang perlengkapan rumah Tuhan, dikembalikan semua kepada umat Tuhan. Wah, luar biasa banget. Tadi dicatat bahwa seluruhnya berjumlah 5.400. Semua yang diberikan kepada orang-orang atau umat Tuhan pada waktu itu. Wah, sehingga umat Tuhan atau orang Yahudi pada waktu itu membawa semua perkakas yang diberikan, perkakas yang diberikan oleh Raja Kores, mereka bawa semuanya itu menuju ke Yerusalem. Nah, di sana dikatakan ada Zerubabel dan Yesua yang memimpin umat Tuhan kembali ke tanah air mereka. Wah, setelah umat itu menetap di kota-kota mereka sendiri, mereka semua berkumpul di Yerusalem. Mereka kembali membangun mezbah Tuhan dan mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan adik-adik. Lalu mereka memberikan persembahan berupa uang, makanan, minuman, minyak supaya bait Allah dapat dibangun kembali. Nah adik-adik, ternyata ketika fondasi bait Allah atau rumah Allah, rumah Tuhan diletakkan, umat itu mengambil posisi untuk memuji Tuhan. Wah, mereka sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Mereka boleh sampai ke tempat kediaman mereka, yaitu Yerusalem. Dengan waktu itu adik-adik dipimpin oleh imam. Wah, pada waktu itu gak sembarangan boleh memimpin atau membawa persembahan ke hadapan Tuhan. Ada imam yang memimpin mereka. Jadi mereka dengan pimpinan imam, mereka bersorak-sorai dengan suara nyaring. Wah, mereka membunyikan ceracap, mereka bersorak-sorai dengan nyaring kepada Tuhan, dan mereka berkata di dalam pasalnya 3 ayat 11b, di sana dikatakan, lalu akan baca dalam ayat 11b, sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel, dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Wah adik-adik, itu adalah sebuah perayaan yang sangat meriah. Wah, gembira mereka karena bisa pulang ke rumah mereka. Bagaimana adik-adik ketika di dalam masa liburan, ketika sudah pulang ke rumah atau telah selesai mengikuti sal gitu ya. Pasti adik-adik bersorak, wah, ya, atau langsung tidur capek gitu ya. Tapi kita bersorak, bersyukur kepada Tuhan karena dengan kuasa Tuhan, Tuhan telah memberikan kita waktu yang begitu baik. Bisa berlibur bersama keluarga, bisa mengikuti syal, atau juga bisa berada di rumah menikmati kebersamaan dengan keluarga. Wah adik-adik, ternyata orang Israel, orang Yehuda pada waktu itu tahu bahwa mereka menaati Tuhan yang penuh kasih. Nah adik-adik, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu menaati Allah yang setia. Nah adik-adik, mereka tahu bahwa mereka itu menaati
Tuhan yang penuh kasih, penuh kuasa, berdaulat dan setia. Sehingga mereka senantiasa memuji Dia di atas segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Wah, apakah adik-adik masih ingat apa artinya berdaulat adik-adik? Artinya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Bahkan ketika kita liburan, kita dijauhkan dari segala kecelakaan, mara bahaya. Itu kan semua karena Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, luar biasa bagaimana bangsa Israel, umat Tuhan, begitu bersorak-sorai memuji Tuhan Allah yang setia. Wah, Tuhan telah menepati janjinya kepada bangsa Israel adik-adik. Sesuai dengan yang dikatakan, yang diucapkan Tuhan melalui Nabi Yeremia pasal yang pertama ayat yang 1 tadi kita baca di situ. Wah, ini adalah janji Tuhan. Dia sudah nyatakan dan Dia membawa orang Israel kembali ke tanah mereka. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa kita menaati Tuhan yang sama seperti juga bangsa Israel. Mereka menaati Tuhan dan mereka juga menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan yang setia itu, berdaulat itu, yang menepati janjinya itu, melindungi mereka, mengizinkan mereka pulang ke tanah mereka. Demikian juga kita menaati Tuhan yang sama. Dan Dia juga Tuhan yang tetap penuh kasih, berkuasa, berdaulat, dan setia kepada kita. Seperti halnya kepada umat-umatnya. Adik-adik, kalau saya mau tanya, bagaimana perasaan kalian? Apakah yang ingin kalian lakukan setelah mengetahui bahwa Tuhan begitu setia, Tuhan begitu mengasihi kita? Jadi adik-adik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang adik-adik mau lakukan? Tuhan sudah mengizinkan adik-adik boleh berlibur tahun ini. Walaupun masih belum 100% ya selesai pandemi. Tapi Tuhan masih memberikan waktu. Bagaimana perasaan adik-adik? Senang, sukacita? Wah tentu ya. Bersukacita, senang. Dan juga yang paling utama, tidak pernah lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau saya yakin semuanya bersuka cita karena tahun ini kita bisa liburan, kita bisa ikut sal, walaupun masih ada di rumah juga bersyukur. Karena kita masih boleh menikmati kebersamaan dengan keluarga. Nah adik-adik mau lakukan apa? Karena kasih Tuhan yang begitu baik bagi adik-adik dan Lause. Kita mau lakukan apa kepada Tuhan? Kita harus taat, rajin beribadah. Harus senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Walaupun kita masih liburan, kita harus sempatkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah lupa adik-adik. Itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel di tengah-tengah kegembiraan mereka bersyukur kepada Tuhan, membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Nah, Lause yakin juga dan Lause berharap adik-adik demikian. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-23. Nah, mungkin kelas Indria sudah hafal ya semua ini ya. Mazmur pasal 23. Kita kembali hafal ayatnya yang ke-4. Nah, Lause baca ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wah, luar biasa adik-adik ya. Ayat hafalan hari ini kiranya terus membuat kita semangat untuk terus berharap pada Tuhan. Nah, apalagi nih sebentar lagi mau masuk sekolah, kita terus berharap kepada Tuhan. Kita terus berdoa supaya Tuhan tolong kita, memberikan kita semangat untuk bersekolah.
rajin beribadah, dan tetap memiliki daya tahan tubuh yang sehat dan kuat. Oke adik-adik, harus hafal ya ayat hafalan dari Mazmur 23 ayat 4. Beginilah firman Tuhan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sambil memuji Tuhan. Dan juga nanti Lose akan menutup di dalam doa. Oh iya, Lose hampir lupa. Kita akan melihat cuplikan video teman-teman kita yang sudah menghafal ayat hafalan dulu sebelum kita menyanyi ya. Teman-teman, nama saya Lingling dan hari ini Lingling akan menghafalkan ayat hafalan Yohanes 10 ayat 11. Berbunyi demikian, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikian ayat hafalan Lingling hari ini. Bye bye, God bless you. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang juga kita akan berdoa dan juga kita bersyukur kita boleh mengumpulkan persembahan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan dan menutup ibadah kita. Yuk Sendo, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari kehidupan umat Tuhan, bagaimana Tuhan yang begitu setia memimpin umat-umat Tuhan kembali ke Yerusalem. Mereka boleh terbebas dari perbudakan, dari tempat pembuangan Babel selama 70 tahun. Tolong kami supaya kami adik-adik tetap setia kepada Tuhan. Tolong juga berkati adik-adik semua yang sudah membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi
Allah di dalam pelayanan sekolah minggu kami. Berkati adik-adik juga yang akan mulai bersekolah kembali. Berikan mereka kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat. Berkati papa mama mereka. Dan juga kami bersyukur jika tahun ini kami boleh berlibur ikut sal. Dan juga boleh keluar kota bersama keluarga. Tuhan berkati kami supaya juga Tuhan waktu-waktu mendatang kami boleh beribadah di gereja kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati adik-adik semua. Inilah kehidupan kami. Biarlah cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Bye-bye, see you next time. Bye-bye Sendo. Dah. Shalom, Tuhan memberkati.